Kayaknya baik-baik gitu. Kenapa ya? Shalom, mari kita memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya.
Ya Abah, ya Bapak, selamat pagi, ya syukur kau baik, kau segala konsumsi saat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran nonongan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami, agar kami mengerti akan firman-Mu, dan kau berikan iman yang kuat bagi kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dan kami serahkan Amin. kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kita coba keluar di situ ya. Tampilan Facebooknya berubah ya, nggak tahu apakah bisa melihat yang bergabung atau tidak. Saya belum mempelajari ini. Gimana? Oh, ini ada siarkan langsung. Oke. Seringkali diubah-ubah ya. Jadi harus jeli supaya siarannya bisa ditangkap. Oke. Sudah Facebooknya sudah memulai siaran langsung, tapi mungkin tidak mendapatkan lagu-lagu, tidak masalah ya. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 159 sampai 168. Selamat pagi Pak Walden, Bu Lydia, Cece Emi, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya Elo, Bu Jenny. Selamat pagi Bu Rita, selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, good morning Pak Henry, Bu Viken, Stanley, Stephen, good morning semuanya. Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Mazmur. Kita baca Mazmur 119 ayat 159 sampai 168. Ayat 159. Mazmur 119 ayat 159. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah betapa aku mencintai tita-titamu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada tita-tita-Mu dan perintah-perintah-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Amin. Amin. Ini rasanya kok nggak bisa ya. Yang Facebooknya nggak bisa. Facebooknya ini bermasalah. Ya, oke, kita
tidak dapat memulai. Nggak tahu ya, nanti kita setting lagi untuk Facebooknya. Mohon maaf, pindah aja ke Instagram ya. Ya, masalah itu selalu ada ya. Nggak apa-apa, nanti kita pelajari lagi. Nah, saudara punya Alkitab yang fisik begini atau pakai gadget ya? Ya. Saya pernah melihat bagaimana orang itu sangat mencintai Alkitabnya sehingga diberi cover yang baik ya, pakai macam-macam kain dibungkus. Bahkan ini batasan apa namanya ini, ayat-ayat ini diberi lagi ya, ditempelkan lagi gitu ya. Dan ini ndak lemir begini, jadi tebal, kaku dan bagus. Nah, saya pengen juga ketika ada wedding, maka saya akan menghadiahi Alkitab wedding ya, tapi yang dengan sampul nama mereka gitu ya, diberi sampul yang bagus sehingga mereka menghargai Alkitab itu. Sebetulnya bukan masalah sampulnya ya, tetapi isinya. Apakah isinya ini dibaca atau enggak? Suatu hari ada orang yang menikah di gereja. Biasanya kan yang bawa cincin itu anak kecil gitu ya. Tetapi ini justru bukan cincin yang dibawa, tetapi adalah Alkitab yang dibawa. Luar biasa ya. Jadi itu sebagai tanda kedua mempelai harus rajin baca Alkitab ya. Selamat pagi Bu Lasma. Alkitabnya diberikan cuma satu, jadi satu Alkitab baca orang dua ya. Ya iya, supaya bisa membaca bersama, bisa bersekutu bersama begitu ya. Jadi ini sebaiknya agak ganggu yang Facebook ini, saya matikan dulu aja ya. Karena nggak bisa siaran di Facebook sementara ini. Karena ya nggak tahu aplikasinya kok jadinya berubah ya. Nah, selamat pagi Bu Rima, Pak Anton ya. Apakah saudara juga mencintai kitab suci saudara? Kalau ditaruh di gadget, tentu kita bisa baca di mana saja kita berada ya. Tetapi kalau berupa buku yang tebal ini mungkin bawanya agak sulit. Tetapi biasakan kalau di rumah ya, kita berdoa pakai Alkitab buku ya. Supaya apa? Kita bisa oret-oret ya. Walaupun di gadget pun kita bisa menandai. Tapi rasanya enggak enak kalau enggak dioret-oret. Dari Alkitab itu kita bisa tahu, kita bisa ingat dulu ayat itu di mana ya, di pojok kiri Ya, di pojok posisi kiri, ya. di pojok kanan, atas atau bawah, kita bisa tahu. Nanti kita kalau nyari lagi Gampang. tak cari aneh di pojok kanan bawah ini dulu ayatnya di sini. Nah, cari ketemu. Nah, kalau gitu kan bisa ketemu. Jadi mari kita back to the Bible yang jadul ya. Ya. Mungkin saudara perlu cari Bible saudara yang lawas. Apakah sudah sobek semua gitu ya. Saya masih punya loh Bible saya yang pertama sampai ke berapa ya. Sampai akhirnya cari cetakan yang gede-gede. Dari Bible yang mini, kecil, tulisannya kecil-kecil fontnya. Dulu mata masih bisa lihat dengan baik ya. Tapi setelah itu bertambah usia, tambah gede Alkitabnya ya. Ada Alkitab yang sangat gede sekali ya, biasanya ditaruh di mimbar ya. Nah itulah perjalanan Alkitab sebagai buku kehidupan dalam hidup kita ya.
buku penuntun kehidupan ya. Siapa di sini pecinta kitab suci? Punya Alkitab yang dipelihara baik-baik ya, disimpan, dibawa kemana saja pergi gitu ya. Itu penting ya. Ternyata walaupun aplikasinya di gadget ada, tapi lebih suka pakai halaman-halaman begini ya. Bisa dibolak-balik, kita bisa langsung lihat satu perikop penuh, dan kemudian ayat-ayat selanjutnya kita bisa perhatikan. Nah, Mazmur 119 merayakan keberagaman kitab suci yang begitu komprehensif. Setelah menyatakan betapa berbahagianya mereka yang hidup taat pada hukum Allah di dalam ayat 1, silakan dibaca Pak Gem. Berapa? Mazmur 119 Ayat ayat 1. ayat 1. Mazmur 119 ayat 1. Pak Gem masih scroll. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amin. Amin. Jadi orang-orang yang membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, kemudian melakukan Alkitab, apa yang tertulis di dalam Alkitab, ia akan hidup berbahagia. Amin. Kalau kita keluar dari patokan-patokan Tuhan ini, peraturan-peraturan Tuhan, maka pasti akan terjadi sesuatu hal yang di dalam hidup kita itu menyusahkan ya. Iya. Kita akan menjadi susah. Karena apa? Hidup yang keluar dari firman Tuhan. Di ayat 159 kita lihat. Ayat 159. Ayat 159. 59. Lihatlah betapa aku mencintai cita-citamu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Nah, disinilah dikatakan hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Luar biasa ya. Betapa aku mencintai titah-titahmu. Kalau kita cinta pada titah-titah Tuhan, maka kita akan hidup ya. Kita akan mati kalau tanpa firman. Saudara mungkin berpikir begini ya. Orang lain kok enggak mati. Kok orang lain enggak kenal Alkitab tapi kok enggak mati gitu ya. Ya belum aja gitu ya. Semua orang pasti mati. Tetapi ketika kita ini hidup menurut Alkitab, maka kita ini menjadi hidup yang lebih hidup. Ya, di dalam hidup kita ini memang banyak penderitaan. Sampai akhirnya banyak orang ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi coba hari ini baca Alkitab, sehingga engkau mendapatkan hidup itu. Amin. Amin. Ada banyak orang yang ketika membaca Alkitab, maka ia disadarkan bahwasanya tidak perlu untuk mengakhiri kehidupan. Karena kehidupan itu betul-betul anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita diberi umur panjang, itu anugerah. Kalau kita diberi umur cukup ataupun pendek, itu pun anugerah. Nah, kemarin tetangga kami meninggal dunia umur 94 tahun. Beliau 4 tahun tinggal di ranjang ya. Kalau orang Jawa bilang itu jadi kembangnya bayang. Tetapi beliau ini sehat, tidak ada penyakitnya ya. Jeroan atau organ-organ tubuhnya bagus semua, sampai dokter juga bingung ketika beliau dibawa ke rumah sakit.
dan Cek dokter semua. Baik. mengecek semua baik ya. Memang beberapa saat yang lalu terjadi penurunan fungsi daripada organ pencernaan. Begitu juga beliau meninggal dengan tenang, dengan tidak pakai masuk ICU dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba saja beliau sudah tidak bernafas gitu ya. Habis makan, habis mandi, terus nggak ada. Nah itu kan luar biasa ya. Habis makan, habis mandi, terus berangkat budal pulang ya. Luar biasa. Maka dari itu pagi hari ini cintakan engkau pada kitab sucimu. Ya, harus. Ketika engkau mencintai kitab sucimu, maka engkau akan mendapatkan kehidupan itu. Ibu Yuni ini 94 tahun, almarhumah, yang cinta kepada Tuhan. Beliau juga selalu mendoakan orang-orang terdekatnya. Dan juga sangat sabar. Walaupun dijahati oleh banyak orang, beliau sabar. Karena apa? Beliau ngerti firman. Walaupun dia sederhana ya. Ibu rumah tangga yang sederhana. Dan Tuhan sayang sampai akhir kehidupannya ia tidak menyimpang daripada imannya. Nah itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ayat 167 kita baca. Mazmur 119 ayat 167. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Nah inilah. Biasanya kalau kita diperingatkan tuh, kok makal ya. Tetapi di sini dia mencintai. Luar biasa. Peringatan-peringatan Tuhan itu kita cintai ya. Ayat 163. Ayat 163. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu ku cintai. Amin. Bentar minum dulu ya. Gatal nih tenggorokan. Jadi kita cek apakah kita cinta kepada Allah dan firman-Nya melalui cara hidup kita. Cara hidup kita ini apakah mencerminkan bahwa kita mencintai Allah? Apakah kita mau berpegang pada perintah-perintah-Nya? Pertanyaannya adalah, apa yang sedang engkau nikmati? Apa selama ini sudah mengunyah kata-kata kitab suci yang manis? Ini Pak Gem sudah bisa memunculkan Facebooknya. Ya bisa enggak? Nah, ini Facebook. Diutek-utek lama-lama bisa ya. Mungkin Bu Ami tadi nelpon saya. Karena mungkin juga sinyal dan sebagainya. Nah itu langsung bisa. Puji Tuhan ya. Akhirnya bisa gitu ya. Nah, kalau kita ini bertanya pada diri kita, apa yang kamu nikmati? Di pagi hari apa yang kamu nikmati? Tadi saya bangun jam 3 ya. Udah gak bisa tidur lagi ya. Semakin hari jam tidur saya semakin pendek ya. Kita tidur. Karena apa? 3-4 jam sudah cukup ya. Sudah usianya sudah tubuh tidur. Jadi rasanya tidurnya nyaknya hanya jam berapa? Jam 10 sampai jam 2 gitu. Berapa? 4 jam aja sudah cukup. Iya. Sudah enak badannya ya. Ini memang agak flu, agak terganggu tenggorokannya. Tapi ya tetap aja siaran, enggak masalah.
pagi tadi saya mengunyah firman ya, dengan pendengaran, dengan pembacaan, terus menikmati naiknya sang fajar ya, dari langit yang gelap menuju langit yang terang. Very happy. Saya nikmati itu ya, menikmati di pagi hari. Saya tahu beberapa orang punya komitmen untuk mengikuti renungan kami. Oh, itu good. Lebih good lagi kalau bangunnya lebih lagi membangunkan fajar ya. Hari rasanya panjang. Kita bisa bekerja macam-macam ya. Sepagi tadi saya sudah mengganti air daripada akuarium. Ada ikan yang sakit, saya taruh akuarium bagian apa itu? Kemudian Rumah sakit. Rumah sakit akuarium ya. pemulihan. Akuarium pemulihan. Jadi banyak aktivitas yang masih bisa saya lakukan sebelum saya siaran ini. Nah, mengunyah kata-kata kitab suci yang manis terasa memang kadang-kadang pahit ya. Teguran Tuhan itu pahit kita rasakan. Tetapi ketika kita kunyah, akhirnya rasanya manis di mulut itu ya. Iya. Jadi itulah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, kita melihat betapa baiknya Tuhan. Ya. Kita merasakan betapa baiknya Tuhan. Kita tahu Tuhan ada bersama kita, Immanuel. Sebetulnya Tuhan juga ngingetin saya. Ketika sudah usia 70 tahun, sudah hidup mulai lebih santai ya. Sudah melepaskan segala beban pikiran yang ruwet-ruwet itu ya. Saya mencoba sudah meninggalkan semua beban pikiran yang ruwet dan mulai menikmati hidup. Dan saya pikir life begin bukan at 40 tetapi at 70 ya. Sudah agak emosian. Sudah lebih enggak marah-marah. Banyak sabar. Sudah lebih sabar. Saya mau seperti princess ya. Tapi udah muda ya. Kadang-kadang masih teriak-teriak. Lingkungan ini yang membuat. Lingkungan memang membuat berteriak. Tapi enggak masalah. Hati tetap dingin ya, tetap sabar gitu ya. Jadi saya berusaha mengunyah firman, mengunyah kitab suci. Dan mengecap betapa baiknya Tuhan itu. Nah, Tuhan baik buat kami berdua. Amin. Walaupun kami sudah dikategorikan lansia, tapi masih diberi kesehatan, diberi kemampuan. Pak Gem masih bisa driving, saya juga masih bisa driving. Ya Bu Ami, maaf ya tadi memang Facebooknya bermasalah. Jadi baru bisa siaran langsung saat ini. Puji Tuhan. Jadi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan itu sangat baik ya. Walaupun tadi trouble sedikit di Facebook kami berdua, tapi nyatanya bisa juga ya. Perlu banyak sabar. Perlu sabar. Karena catatan-catatan di aplikasinya itu kok jadi berubah gitu loh ya, diubah-ubah. Ya sudahlah, memang mungkin update atau Ya, bagaimana sistem nggak ngerti, sistemnya diganti gitu ya. Seringkali seperti itu ya. Jadi kita harus sabar. Jadi ayo kita teliti hal-hal apa yang saudara nikmati hari-hari ini ya. Kalau Bu Ami mungkin nikmati kesendiriannya ya. Mulai bikin kue lagi, bikin spiku prunes ya toh. Tapi saya belum ngincepi. Cicip itu Bu Ani. Terus bagaimana kita dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada kitab suci. Ya. Ya. Jadi mungkin kalau sudah nenek-nenek itu seneng ya. Membikin sampulnya buku, membikin sampulnya ini Alkitab, ya kasih renda-renda, kasih
hiasan-hiasan. Untuk apa? Menarik menarik supaya jiwa kita ini mencintai buku ajaib ini ya. Buku yang penuh mujizat ini kita cintai. Jangan ditaruh di rak buku, dilipet aja ya. Cinta firman Cinta dibaca, cinta isinya. dilakukan. Kita baca dan jangan lupa kita melakukannya. Amin. Amin. Itu membuat kita Bagi yang pertama kali kuat, mungkin belum menyelesaikan ya buku setebal ini. Saya pertama kali membaca itu selesai dalam tempo 2 tahun. Karena apa? Ya di sela-sela kita bekerja, di sela-sela kita aktif dalam kehidupan, tapi mencoba menghabiskan satu buku ini ya. Itu luar biasa effortnya ya. Kayak hamba Tuhan ya, kita selalu siap ya, apapun tugas yang diberikan pada kita. Iya. Kemarin siang sudah ini kita tetangga yang meninggal neneknya itu cucunya ngomong pada saya, susu apakah tidak bisa itu didoakan, tahu ini nenek Oma ini didoakan. Oh ya bisa, bentar ya, aku tanya Bugem dulu ya. Lalu kita siap, kita berangkat jam 1 sampai sana jam 2 kurang ya. Saya janjikan, ya siap, kita sampai di Grand Heaven jam 2 siang. Lalu kita berangkat, cuma bertiga ya. Saya sama Pak Bugem Henry. sama Pak Henry yang siap Selalu ready untuk melayani. Ya, karena orang meninggal kan enggak kasih tahu lebih dulu. Iya, dan mereka Jadwalnya. butuh support daripada kita. Ya wes, kita berangkat karena dia cuma ini Ya cuma dengan cucu-cucu aja ya. dua cucunya Semua cuma cucu-cucu Ada yang hadir ya. cucu 4 ya yang hadir dan 1 pengasuhnya dia. Ya kita berangkat. Karena Terus, mau dimasukin masukkan di peti es. itu ya, setelah dimandikan terus kan dimasukkan peti es dulu, Di nanti make up. besok Jadi baru cantik. hari ini baru dimasukkan peti. Tutup Ya, peti, tutup acaranya dilayani oleh gereja cucunya gitu oleh ya. gereja lain, tapi di saat itulah mereka butuh ya doa support daripada kita untuk mereka, sehingga mereka tidak terlalu bersedih ya. Maksudnya itu ya dilayani. Kita lah. harus ready kapan saja Tuhan utus kita untuk melayani di mana saja gitu ya. Hanya kita di sana memuji Tuhan, firman disampaikan, didoakan, ya sudah Baru masuk selesai. peti Baru es masuk gitu peti ya. es ya. Oke lah semuanya. Pendampingan di masa kesusahan. Perlu Hanya firman dibutuhkan. Tuhan yang bisa menghibur ya. Iya. Tidak ada yang lain. Kalau kata-kata penghiburan sudah habis ya. Iya. Tidak ada yang diucapkan lagi. Hanya firman dan lagu puji-pujian. Itu yang menenangkan jiwa dan menyegarkan jiwa dan tubuh kita. Amin. Mari kita nyanyikan berdoa. lagu El Shaddai, katanya cucunya, oh ya ini sukaannya Oma, lagu El Shaddai. Oh ya pas-pasan aja. Ya kita bersemarak ya di situ, luar biasa. Di kesusahan itu menjadi Sukacita, karena sukacita Oma menjadi sudah sukacita. Oma Yuni sudah berada bersama Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami harus selalu membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami hidup dituntun oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi baik. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri, kami tetap berjalan di jalur-Mu Tuhan, sehingga kami tetap bersama Engkau Yesus. Kami dibimbing, dituntun, ya, diberkati, dilindungi, disertai. Puji Tuhan, Kau baik Tuhan, sehingga Kau tetap menggandeng tangan kanan kami untuk kami tetap berjalan di jalur-Mu. Kami tetap mentaati firman-firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami berdoa supaya rekan-rekan kami dan siapapun yang mendengar renungan pagi hari ini tetap mencintai firman-firman-Mu dan mau melakukan apa yang Kau suruhkan kepadanya. Tuhan, kami berdoa
untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Oma Yuni, supaya mereka mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan dari Bapa Surgawi. Kalaupun mereka adalah cucu-cucu Oma Yuni, karena anak-anak Oma ada yang tinggal di luar negeri, Tuhan tolong supaya para cucu ini bisa melaksanakan tugas sampai ke pemakaman dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hambamu mungkin hari ini sakit, juga rekan-rekan ada yang harus kemoterapi dan sebagainya. Tuhan tolong mereka sehingga kesembuhan menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan, Bukin dari GAB Holy Rock bisa disembuhkan karena firman-Mu lah yang menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dalam bidang ekonomi. Tuhan, Engkau buka jalan dan menyediakan apa saja yang mereka perlu lakukan dan kerjakan, sehingga mereka mendapatkan hasil yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi mereka yang masih ada masalah dalam kehidupan mereka, Tuhan tolonglah buka jalan, sehingga mereka dapat memuliakan nama Tuhan dalam hidup mereka. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bu Foni, Bu Wanda, pelayanan abadi. Selamat pagi semuanya. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Amin. Amin, amin, amin.